Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan seperti ya, ucapan baru ini Said Agis Sirot, lu langsung aja omongannya, karena sini juga yang berpandat. Tidak ada itu keturunan migran itu yang alim-alim, gak ada. Enak aja kalau ngomong. Ini orang-orang stres yang ngomong ini. Itu siapa? Yang ada di Gresik itu, Habib Bakar Muhammad Segaf Gresik itu mufti, orang alim besar. Itu siapa? Habib Yahya Betawi itu, mufti Betawi. Itu Habib Abdullah bin Muhsin atas Bogor itu siapa? Habib Saleh Tanggul itu siapa? Habib Abdul Qadir Balfaqih, Habib Abdullah Balfaqih itu siapa? Habib Hussein Brani itu siapa? Dan para habaib Abdullah, Habib Muhammad Ba'bud itu siapa? Orang alim-alim mereka, belajar mereka ini ke satu tempat ke tempat yang lain. Tapi karena mereka timbul dalam hatinya kedengkian, tapi karena mereka ini adalah sebagian orang-orang pesanan, sehingga mereka membenci kepada para keturunan para habaib. Aneh ya. Kalian coba pikirkan secara akal sehat. Kalau bukan pesanan, tidak mungkin dia berbicara seperti itu. Yang diantam imigran Arab, imigran itu dulu sudah selesai. Perhatikan, ini logika saja. Imigran yang datang ke Indonesia itu bukan hanya imigran dari Yaman. Ada imigran dari negara bambu. Tahu negara bambu? Mana itu? Buntut. Mana? Jerman. Oh bener Jerman. Ada Jerman bambu situ. Jerman negara beruang, terkenal beruangnya. Bambu itu Cina. Negara bambu, negara tirai bambu, atau apa ya istilahnya, lupa dulu. Ya, imigran Yaman, imigran Cina, imigran Belanda, imigran Jepang, imigran Portugis, imigran Belanda, ada semua di Indonesia ini. Nah, kita kembalilah masalah dengan ini ya. Imigran Arab dengan imigran Cina. Imigran itu dulu, kategori imigran itu pendatang yang datang ke Indonesia, itu namanya imigran. Baik itu dari Belanda, dari India, dari Pakistan, dari Arab, dari Cina, itu dikatakan imigran. Kenapa yang diantam imigran Yaman ini? Satu, imigran Yaman datang ke Indonesia pertama ini berdagang, kemudian berdakwah, mengingatkan orang supaya kembali ke jalan Allah, mengingatkan orang supaya mengenal Islam, mengingatkan orang supaya banyak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Islam, terutama di Indonesia. Dan ini sahabat Nabi ini jauh-jauh hari sudah ada yang pernah masuk ke Indonesia. Ada itu. Belum lupa itu baca sejarahnya itu siapa namanya. Ada. Dari dahulu-dahulu sudah ada. Inilah permisalan contoh pian bedakan sendiri. Imigran Yaman datang ke sini berdakwah, ya, berdagang, kemudian berdakwah, ya, membuka pesantren, membuka madrasah, yayasan, terutama yayasan Al Khairat kalau tidak salah itu, yang pertama didirikan di Jakarta.
kalau tidak salah itu Al-Khairat itu. Ya, yang didirikan oleh para habaib Al-Habsyi di situ, membawa kesejukan, terutama yang dari wali-wali Songo ini kan imigran semuanya, pendatang semuanya, ya, menyebarkan kesejukan, menyebarkan rahmat, sehingga seseorang mengenal Allah dan Rasulnya. Tidak pernah satupun dari imigran Arab itu datang ke Indonesia kemudian membawa hartanya ke Yaman atau ke Arab Saudi, tidak ada. Yang kedua, imigran dari imigran Cina, negara tirai bambu. Biar lihat sekarang itu PIK 2 Aguan itu imigran yang mau menguasai Indonesia. Alasannya investasi di Indonesia. Lihat bagaimana, apa yang mereka lakukan sekarang di Indonesia itu. 9 naga semuanya itu orang-orang Cina. Kada ada satupun orang Arab, kada ada. Kok yang dipersoalkan imigran, sementara imigran kembali kepada masalah seberataan orang Indonesia ini imigran. Coba pian lihat sejarah. Kakek pian aja dikubur di mana tuh? Nabi Allah Adam tuh ada di mana? Coba lihat. Siti Hawa tuh ada di mana? Coba pian lihat. Jadi sudah tidak ada lagi, sudah bercampur baur sekarang ini. Tak usah mikirin imigran bukan imigran. Bagaimana Indonesia ini menjadi aman, kondusif. Bagaimana kedepannya harus menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mendoakan juga mudah-mudahan Bapak Prabowo ini dapat menangkap setelah mendapatkan bukti-bukti jelas sang pemilik ijazah palsu ini. Kan begitu? Betul tidak? Iya. Kita doakan aja ke situ semua, panjang umur, sehat wal afiat. Kami mikirin imigran, apa faedahnya apa? Kada ada. Betul tidak? Yang penting pian ngaji sekarang. Semua orang Islam yang datang, orang alim, mau dari Timur Tengah, mau dari manapun, wajib kita hormat, wajib kita cinta. Kalau ikam seberataan, umpama ada orang anti Arab, ikam haji ada di mana? Kemana hajinya itu kemana? Hah? Emang hajinya ada di Kapuas? Hah? Atau pengen berangkat haji, berangkat ke Lombok begitu, ke negara Arab saja. Nah kalau diusir orang Arab gimana? Nah, ini orang yang anti, kira-kira mau kemana ini? Gak usah lah membuat lelucon-lelucon yang murahan-murahan seperti itu. Gak usah mikirin imigran, gak usah mikirin itu. Mendekatkan diri kepada Allah. Ini propaganda di dalamnya ini menghancurkan Indonesia. Ingin supaya pihak seberatan benci terhadap keturunan Arab. Padahal keturunan Arab di Indonesia ini menyebarkan kesejukan, menyebarkan kebaikan, memperkenalkan ilmunya Allah subhanahu ta'ala, mengajak orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengajak untuk berjalan dengan hukum Allah. Pro kontra itu biasa. Orang-orang yang kontra ini orang-orang yang na'udzubillah min dalik, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kita doakan mereka, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah. Kan begitu. Mereka sekarang benci terhadap keturunan Arab. Mungkin nanti setelah mendapat hidayah, dia akan cinta, dia akan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup. Ini makin lama makin panas kuping ini. Sampai sini aja. Ya.